A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, jamaah sekalian Masjid Miftahul Khair yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Kita niatkan duduk kita di majelis ilmu ini di kulli daqiqah, setiap detiknya, setiap saatnya akan menjadi sesuatu yang membanggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah berada pada akhir daripada bulan Zulqa'dah. Sudah berganti maghrib tadi, Zulqa'dah menjadi Zulhijjah. Sepakat kita, seringkali kita dengar hadis yang muncul di awal-awal Zulhijjah, baik lewat media WhatsApp kita, Facebook, dan lain sebagainya. Sebuah hadis dari sepupu Nabi. Nama sepupu Nabi itu Ibnu Abbas. Ayahnya kakak daripada ayah Nabi, yang meriwayatkan anaknya, yang dapat juga pahala ayahnya. Karena yang disebut Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Maka berbanggalah kalau hari ini Bapak menitipkan anak di Masjid Miftahul Khair ini, tanpa mereka doakan Bapak, sholat mereka, ngaji mereka, di guru-guru ngaji kita, di ustadz-ustadz kita di sini, otomatis pahalanya ngalir ke orang tuanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dua kitab, satu kitab Sahih Bukhari, nomor hadis 969, satu lagi kitab Sahih Sunan Tirmizi, nomor hadisnya 757. Kata Nabi, "Mamin ayyam amalus salih ahabbu ilallah min hazil ayyam." Tidak ada hari untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang paling dicintai Allah kecuali ini hari, yakni ayyamal asr. Kata Nabi, hari yang 10. Ulama hadis menyebutkan 10 Zulhijjah, tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah. Nabi, bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Apa kata Nabi? Wala jihad fisabilillah. Walaupun jihad sekalipun, kata Nabi, tidak bisa menandingi amalan soleh yang berada di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Illa, kecuali rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Kecuali ada orang keluar jihad dengan hartanya, dengan dirinya, falam yarji, kemudian tidak pulang-pulang lagi, alias meninggal dunia, alias syahid. Bisyai, hartanya habis di medan perang, dirinya pun meninggal di medan perang. Itu baru bisa menandingi dahsyatnya 10 hari di bulan Zulhijjah. Dalil hadis. Dalil Quran, Ustaz? Baik. Dalil Quran, kita buka surat ke-89. Nama suratnya Al-Fajr. Juznya juz 30. Ayatnya ayat kedua. Kalau di Quran yang versi 15 baris, itu di halaman 593. Barisnya baris ketiga, posisinya di sebelah kanan. Kata Allah, wal fajri walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Imam Ibnu Katsir di jilid yang kedua menjelaskan walayalin asri, demi malam yang 10 itu ada dua.
Pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kedua, 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ulama menjelaskan, Al-Qurtubi, kemudian juga di dalam tafsir Al-Misbah, bahwasanya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah amalan malam. Iktikaf kita, sholat lail kita, itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sedangkan 10 hari awal, 10 awal di bulan Zulhijjah itu siang. Jadi kalau 10 terakhir Ramadan itu malam, 10 awal Zulhijjah itu siang. Apa ibadahnya? Salah satunya puasa. Maka siapa yang besok mau mulai puasa sampai tanggal 9 boleh. Mau puasanya cuma Senin Kamis boleh di tanggal 1 sampai 10. Mau puasanya 8 9, 8 Tarwiyah, 9 Arafah boleh. Mau puasanya cuma 1 hari aja lah Ustaz, sanggupnya tanggal 9 Arafah boleh. Kalau yang 9 Arafah insya Allah akan jatuh di Indonesia, karena kita ikut di mana kita tinggal, tidak melihat daripada Arab Saudi, maka akan jatuh pada hari Ahad 16 Juni 2024, 1 hari sebelum pemotongan hewan kurban. Apa fadilahnya? Kita sudah paham. Kata Nabi dalam Sahih Muslim nomor hadis 1162, siyamu yaumi arafah ahtasibu ilallah ayyukaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah. Puasa Arafah menghapuskan dosa 1 tahun di belakang dan 1 tahun ke depan. Puasanya 1 hari, pahalanya 2 tahun. Catat di kalender, tandain di handphone, puasa Arafah 16 Juni 2024 hari Ahad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 1 sampai 10 banyakkan puasa. Apalagi Ustadz, sholat duhanya ditambah, yang dagangannya mungkin agak seret-seret, yang usahanya mungkin agak sulit-sulit dikencangkan di 10 hari daripada Zulhijjah. Tahajudnya yang biasa 2 tambah jadi 4, yang biasa 4 jadi 6. Qurannya yang biasa sehari baca sehalaman, baca 1 lembar, yang biasa mengulang sehari 1 juz, ulang 2 juz. 10 hari di bulan Zulhijjah ini tidak main-main, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ada satu lagi masalah yang terjadi yang perlu kita luruskan, bahwa mulai besok yang daftar kurban di Masjid Miftahul Khair sudah berapa sapi Pak? 10. Masya Allah. Kalau yang ceramah ini tidak kebagian terlaluan ini ya. Ya, saya bercanda. 10 sapi. Maka yang ikut kurban, baik namanya, nama istrinya, nama anaknya, nama keluarganya, terserah. Ada sunnah. Saya ulangi, ada sunnah yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sunnahnya itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nomor hadisnya Sahih Muslim 1977. Kata Nabi, man ro'a hilal Zulhijjah, siapa yang sudah melihat bulan Zulhijjah, wa aroda ahadukum ayyudhiha, kemudian ingin berkurban, fal yumsik an sa'rihi wa azfarihi, maka tahan dulu rambutnya, tahan dulu kukunya. Maka sunnah mulai besok yang ikut kurban tidak dulu potong rambut, potong bulu-bulu yang ada di tubuh, tidak dulu potong kuku, tidak dulu potong kuku kaki. Itu sunnah. Tapi Ustadz, kayaknya saya ndak tega Ustadz, ini sudah kayak black henna Ustadz, penuh daki hitam-hitam Ustadz, boleh ndak gunting Ustadz? Boleh, karena bukan wajib. Sah kurbannya Ustadz? Sah, ndak jadi masalah. Tapi kalau bapak bisa melakukannya, ini sunnah luar biasa. Nah biasanya orang datang bulan haid itu ndak cukur rambut, dia ndak potong-potong kuku, supaya nanti ketika mandi janabah seluruhnya ikut mandi daripada mandi janabah. Itu salah satu kaidah daripada sunnah, tidak memotong bulu-bulu, rambut, kuku, tangan dan kaki mulai esok sampai hewan kita disembelih. Ketika hewan kita disembelih, maka kita bersihkan rambut, kumis, ya, kemudian kuku kaki, kuku tangan, disitulah berguguran dosa-dosa.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di menjelang kurban ini Pak, saya alhamdulillah atas izin Allah keliling ini Pak. Sampai 1 hari menjelang Adha, rata-rata Pak, tapi tidak semua. Ada masjid-masjid yang minta request taklimnya itu nyindir Pak. Ini alhamdulillah Batakan Asri ini tidak ada WA seperti itu, luar biasa. Ustadz kultum pokoknya, kuliah terserah antum, terserah Ustadz, yang penting tentang ayat-ayat kurban. Ada beberapa masjid Pak, mohon izin saya tak sebutkan namanya, dia bilang Ustadz kalau bisa nanti sampaikan taklimnya itu perkara tentang hukum maling kaki sapi. Karena Ustadz di masjid kami ini Ustadz, tiap kurban kaki sapi hilang terus Ustadz. 10 sapinya 40 kakinya hilang Ustadz. Torpedonya lenyap Ustadz. Coba Ustadz tolong keluarkan dalilnya Ustadz. Akhirnya Pak, saya spesialis Ustadz Palembang, kalau ceramah berdiri kencang gak karuan, ya, urat leher mau putus, tenggorokan kering. Saya bilang dalam sebuah makalah disebutkan, man akala lahmal udhiyah fi yaumil adha bi khairil istizan kama sali yakulu lahmal khinzir la yaqbala salatahu arba'ina lailah. Al-Imam Al-Muzani. Siapa yang mengambil secuil daging kurban yang sudah dititipkan di penyembelih kurban, kalau kita sudah dititipkan di masjid, dia ambil secuil daging kurban itu bi khairil istizan, tanpa diketahui ketua kurban, tanpa diketahui peserta kurban, potong, buang ke belakang. Itu ada di kampung-kampung Pak, bukan di Batakan Asri. Kalau Batakan Asri aman Pak ya. Siapa yang maling itu, kama sali yaqulu lahmal khinzir, maka sama dengan memakan daging babi. La yaqbalas salatu arba'ina lailah, tidak diterima salatnya 40 malam berturut-turut. Maka hati-hati ya, bukan kita pelit, bukan kita ndak mau bagi-bagi. Kalau ada panitia bagus, kalau ndak ada panitia juga ndak jadi masalah. Tapi jangan sampai nanti ada saudara kita yang mengajak hal-hal yang tidak baik. Ini maling daripada daging kurban. Minta boleh, peserta kurban minta boleh, nggak ada masalah. Nanti kita buka dalilnya. Yang jadi masalah kalau ndak dikasih tahu. Maka saya bilang Pak, yang ngambil kaki sapi itu maka seperti makan daging babi. Ndak ridho pengurus masjid, ndak ridho peserta kurban, neraka Bapak paling bawah, jahanam. Saya bilang, kencang saya bilang Pak, mau putus surat leher saya. Selesai ceramah, datanglah yang pesan tadi. Gimana Pak? Mantap Ustadz, menyala Ustadz katanya. Saya bilang, tapi sayang Ustadz. Kenapa sayang? Kurangkah hadisnya? Enggak. Salahkah saya sebut nomor? Enggak Ustadz, benar semua Ustadz. Cuman sayang Ustadz, yang Ustadz sindir tuh orangnya nggak datang. Saya bilang tahu tadi orangnya nggak datang, nggak saya sindir. Kan nggak mau lagi saya nyindir Pak, karena ribet Pak. Saya nyindir jamaah, pulang motor saya kempes Pak. Asus saya pulang ya. Maka apa yang disampaikan harus berlandaskan hadis, berlandaskan Quran. Kalau kita buka Quran Bapak, karena saya ngajinya tafsir hadis, ada beberapa ayat Quran yang berbicara tentang kurban. Pertama, Quran surat Al-Maidah, surat ke-5, ayatnya ayat ke-27, halamannya 112. Kedua, Quran surat Al-Hajj, surat ke-22, ayatnya ayat ke-28, halamannya 335. Kemudian ayat 34 sampai 37, halaman 336, masih surat yang sama, Al-Hajj. Ketiga, Quran surat As-Saffat, surat ke-37, mulai dari ayat 100 sampai 110. Ayat 100 sampai 102, halaman 449, halaman 449, ayat 103 sampai 110, halamannya 450, surat As-Saffat. Terakhir, Quran surat yang dibaca imam kita tadi di rakaat kedua, surat Al-Kautsar, surat ke-108, di halaman 602, 2 baris paling bawah di sebelah kiri Al-Quran Al-Karim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau saya bahas 4-4-nya ini enggak sempat Pak. Ini waktunya tinggal 32 menit, biasanya enggak cukup.
Ya kalau diundang lagi Pak, ini entah kapan diundang lagi kan. Ya, kita bahas 2 surat saja. Ya, kita lanjut lain kesempatan kalau ada undangan. Pertama surat Al-Maidah ayat 27. Saya ingin bahas Al-Maidah ayat 27. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, watslu 'alaihim naba abnai Adam iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Kaidah kurban pertama kali bukan zaman Nabi Ibrahim. Jadi kurban pertama kali zaman Nabi Adam alaihi salam. Dalilnya apa Ustaz? Itu tadi Al-Maidah 27. Kata Allah watslu, ceritakan. Maka taklim ini penting untuk menceritakan Al-Quran sesuai dengan kaidah. Watslu alaihim, ceritakan kepada umatmu wahai Muhammad, naba abnai Adam, tentang cerita anak Nabi Adam. Bilhaq, dengan sebenar-benar cerita. Hebatnya Pak, kalau Bapak buka Quran terjemah, Bapak akan temukan nama Qabil dan Habil. Tapi kalau Bapak teliti dari lembar pertama sampai lembar 604 di Quran, tidak akan ditemukan kata Qabil dan Habil di dalam Quran. Nanti belajarnya di ilmu tafsir, ya, kenapa disebut Qabil dan Habil, dari mana riwayatnya panjang lagi Pak. Yang jelas saya ingin mengambil ilmu, kenapa Allah tidak menyebut nama Qabil dan Habil? Bisakah Ustadz Allah menyebut nama dalam Quran? Bisa. Bapak buka Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 102, ya, halamannya 16, barisnya baris ketiga. Al-Baqarah 102 baris ketiga. Kata Allah, wa ma unzila ala malakain bi Babil Harut wa Marut. Kami pernah turunkan di negeri Babil, kata Allah, 2 malaikat. Yang satu namanya Harut, yang satu namanya Marut. Disebut sama Allah namanya. Ada lagi Ustadz? Ada. Maryam, satu-satunya perempuan yang disebut di dalam Quran. Maryam itu disebut 34 kali di dalam Quran. 19 kali disebut sendirian, 15 kali disebut bersama Nabi Isa. Satu-satunya perempuan yang disebut di dalam Quran hanya Maryam. Rumus Quran, kalau ada nama disebut, kejadian itu tidak akan terulang lagi. Malaikat Harut, malaikat Marut, kata Allah, sampai kiamat tidak akan turun-turun lagi. Cukup di Babil itu saja, kata Allah. Yang turun paling nanti Jibril ketika nuzulul Quran. Tapi Harut Marut sampai kiamat, kata Allah, tidak bakal turun. Maryam sampai kiamat, kata Allah, tidak akan pernah turun lagi. Tidak akan ada perempuan, kata Allah, yang tak pernah menyentuh laki-laki, yang tak pernah disentuh laki-laki, yang tak pernah bergaul dengan laki-laki, tiba-tiba bisa punya anak. Nabi Isa alaihissalam. Sampai kiamat, kata Allah, tidak akan ada lagi perempuan yang tiba-tiba bisa hamil. Saya diprotes Pak, oh Ustaz ada, tuh tetangga sebelah saya janda, tiba-tiba hamil Ustaz. Ah lain, saya bilang, itu bukan Siti Maryam, itu Siti Markonah, saya bilang. Nggak ketahuan siapa yang ngamilin, saya bilang. Tapi kalau Siti Maryam sampai kiamat tidak akan turun lagi. Maka kenapa nama Qabil dan Habil tidak disebut? Kaidahnya berubah. Ketika nama tidak disebut di Quran, kejadian itu akan terulang lagi. Allah ingin sampaikan, sampai kiamat kurang 2 hari, kurban itu masih tetap akan ada. Maka kurban ibadah sunnah tiap tahun, bukan sekali seumur hidup. Ayolah Pak, kurban di Miftahul Khair. Aku waktu bujang sudah, katanya. Padahal uang ada, tabungan ada, tidak mau kurban. Nabi itu tiap tahun kurban. Haji Nabi cuma sekali seumur hidup. Itu pun pulang haji Nabi tidak dipanggil Haji Muhammad. Kalau orang kita tidak dipanggil tidak noleh dia. Aku nih berangkat haji. Nabi kita tidak ada. Haji Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Ustadz panggil haji? Boleh Pak. Kita memuliakan perjuangannya, kita memuliakan orangnya karena kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa melebihkannya daripada nilai-nilai yang lainnya. Boleh-boleh saja Pak, tidak jadi masalah. Nah kita balik ke ayat. Ketika Allah tak sebut nama Qabil, nama Habil, Allah ingin sampaikan sampai kiamat kurban itu masih tetap ada. Itu yang pertama. Ada contoh lain enggak Ustadz yang nama tidak disebut di Quran? Ada. Bapak ingat Fir'aun? Fir'aun itu banyak Pak disebut di Quran, tapi bukan nama asli. Nama aslinya Ramses.
Tapi di Quran tidak akan ada ketemu nama Ramses. Fir'aun itu gelar. Fir'aun itu Raja Mesir artinya. Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3. Tak disebut nama asli. Kenapa tidak disebut nama Fir'aun? Allah ingin sampaikan, hei jamaah Miftahul Khair, kata Allah, sampai kiamat bakal ada pemimpin-pemimpin seperti Fir'aun. Bakal tetap ada pemimpin-pemimpin yang makan duit rakyat. Bakal tetap ada nanti tiba-tiba gajimu dipotong 3%. Ustadz nyindir. Enggak, contohnya kan pula tersindir, potong tapera nanti ya. Ya, ini direkam pula lagi kan. Contoh, ya itu di negeri Jupiter Pak, Indonesia enggak ada. Maka akan tetap ada pemimpin-pemimpin makan aspal, pemimpin-pemimpin makan jembatan, Firaun, pemimpin-pemimpin enggak karuan sholatnya, sampai kiamat kata Allah akan tetap ada. Maka nama Firaun tidak disebut, hebatnya bahasa Allah. Kedua, paman Nabi, Abu Lahab, tabbat siada Abi Lahabi watab. Nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Paman Nabi, kakak kandung daripada ayah Nabi, tapi namanya tidak disebut. Bahkan nama istrinya Ummu Jamil tidak disebut. Wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya kata Allah, Allah tak sebut. Dan istrinya yang bernama Ummu Jamil, tidak disebut sama Allah. Allah ingin sampaikan sampai kiamat bakal ada Abu Lahab. Bakal ada orang yang tidak senang dengan pengajian. Apa itu di Miftahul Khair? Tiap malam Sabtu ada pengajian, tiap hari Ahad ada pengajian, buang-buang dana aja. Padahal tidak haram Pak. Karena Abu Lahab kata Allah sampai kiamat akan tetap hadir. Tapi beda versi. Ummu Jamil, istri-istri yang mengadu domba. Tuh lihat ya tetangga kita, warna rumahnya udah berubah lagi, motornya udah berubah lagi, NMAX, kayaknya kredit ini, tidak mungkin cash tuh ya. Bakal tetap ada Pak sampai kiamat. Kenapa? Namanya tak disebut di dalam Al-Quran. Maka Allah ingin sampaikan kaidah yang pertama, ketika nama Qabil dan Habil tidak disebut di dalam Quran, kurban itu akan tetap ada. Izqarraba kurbanan, kata Allah, mereka saling memberikan kurban. Kenapa saling memberikan kurban? Karena terjadi kerenggangan Pak. Qabil Habil ini dijodohkan dengan saudara kembarnya. Karena dulu stok perempuan tidak banyak. Qabil dapat yang kurang cantik, Habil dapat yang cantik, sehingga iri dengki Pak. Sehingga kata Nabi Adam, berikan kurban yang terbaik ke Allah. Qabil ditolak kurbannya, Habil diterima kurbannya. Siapa yang bilang? Allah. Fatuqbila min ahadihima, kami terima di antara mereka, walam yutaqabbal minal akhar, satunya tidak diterima. Ada dua pelajaran. Pertama pelajarannya, sampai kiamat kata Allah, kau akan temukan tetap kakak adik yang berkelahi. Akan tetap ada kakak beradik yang berebut warisan. Bapaknya sakaratul maut Pak, dia sibuk cuil-cuil, sertifikat. Bapaknya mau mati Pak, nanya sertifikat. Ibunya meregang nyawa, itu anting-anting mama kita, anting-antingnya emas itu. Sampai kiamat kata Allah akan tetap ada kakak beradik yang tidak senang. Kakaknya kaya, adiknya tidak senang. Kakaknya kaya, banyak yang dekat. Giliran kakaknya tidak punya apa-apa, dijauhin sejauh-jauhnya. Itulah rahasia kenapa nama Qabil, nama Habil tidak disebut. Konflik kakak adik kata Allah sampai kiamat masih akan tetap terjaga. Maka kaidahnya kata para ulama, ujian terberat akan datang dari orang terdekat. Masjid ini ketika dibangun ramai Pak, coba gotong royong, ramai sekali. Tapi giliran sholat sepi. Lihat nanti hari raya Idul Adha, ramai luar biasa. Tapi lihat sholat subuh Idul Adha, yang megang pisau dari jam 8 sampai jam 2 siang itu enggak sholat subuh dia Pak. Nah itu biasa, sanggup dia. Tapi subuh di masjid dia enggak sanggup. Kenapa? Ketika masjidnya sudah dibangun, maka ujian terberat adalah untuk pengurusnya. Ketika pengurusnya kelahi, imamnya kelahi dengan jamaah, jamaahnya kelahi dengan imam, kemudian kelahi dengan pengurus, disitulah kenikmatan setan. Tuh lihat pengurus masjid kelahi, untung kita tidak sholat di masjid. Untung dia tidak sholat. Sampai kiamat bakal tetap ada terjadi. Kemudian apa rumus ilmunya lagi? Allah ingin sampaikan kurban itu pasti ada yang diterima, pasti ada yang tidak diterima. Itu rumus Pak. Jadi mohon izin, mohon maaf, tidak semua orang yang kurban itu pasti diterima, tidak. Maka indikasinya seperti apa Ustadz? Gampang, kurban itu dari kata qorib, dekat.
Maka kalau ada orang kurban tapi ke masjid tidak mau, suruh azan tidak mau, suruh Bilal tidak mau, suruh taklim tidak mau, suruh dengar pengajian tidak hadir, tapi kurban mau, hati-hati. Boleh jadi kurbannya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang kurban itu semakin dekat dia semakin takut untuk meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah konsep daripada Al-Maidah ayat 27. Qala la aqtulannak, maka kata Qabil, aku pasti membunuhmu. Maka kakak adik bunuh, Pak, masih ada sampai sekarang. Adik bunuh kakak, kakak bunuh adik, adik kakak bunuh orang tua, masih ada sampai sekarang, Pak. Kenapa? Karena nama Qabil, nama Habil, pelaku pembunuhan pertama tidak Allah sebut. Bahkan di kepolisian sebelum putus sidang, biasanya kalau ada pelaku kejahatan tidak akan disebut namanya. Ada perempuan diperkosa, di kepolisian tidak disebut. Terjadi pemerkosaan gadis berumur 19 tahun, inisial nama MM atau namanya Mawar, disembunyikan. Maka kaidah dalam Quran seperti itu, ketika nama disembunyikan, kejadian itu pasti akan terulang. Contoh lain, saya ketinggalan tadi, nama istri pemimpin daripada Raja Mesir, Zulaikhah, yang sering kita dengar dalam kisah-kisah, itu tak disebutkan di Quran. Tak ada satupun ayat Quran yang menyebut Zulaikhah, hanya disebut Imro'atul Aziz, istrinya pemimpin. Kenapa Zulaikhah tidak disebut? Zulaikhah itu istri orang, mengganggu Nabi Yusuf. Maka sampai kiamat kata Allah akan ada perempuan-perempuan yang sudah bersuami tetap mengganggu orang lain. Bahasa Jepangnya pelakor, bahasa Jepang, jangan pula bahasa kita. Maka kenapa masih ada, Ustaz? Iya, karena Zulaikhah tidak disebut Allah di dalam Quran. Hebatnya Pak, maaf beribu, maaf, saya yang bodoh, saya yang lemah, saya yang kurang belajar. Saya sering kali mendengar orang mimpin acara nikah mendoakan pasangan suami istri yang baru nikah, dia doa, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Zulaikhah wa Yusuf. Ya Allah, eratkan hatinya sebagaimana engkau mengeratkan Yusuf dan Zulaikhah. Zulaikhah itu istri orang. Itu doa selingkuh. Kalau Adam dan Hawa boleh, Muhammad Nabi kita dan Khadijah bagus, Ali dan Fatimah jelas, Ibrahim dan Hajar jelas, apalagi tapi kalau Zulaikhah dan Yusuf saya tidak ketemu riwayatnya. Kalaupun ada panjang nanti, sudah tua tiba-tiba kemudian muda lagi kemudian nikah, oh panjang lagi, Israiliyah. Ya, boleh percaya, boleh tidak pula jadi perdebatan. Maka ambillah dalil-dalil yang jelas, yang bersanad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu kajian di Al-Maidah 27. Kita sambung satu ayat lagi. Satu surat lagi, surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj, surat 22. Pertama saya buka ayat 28. Kalau tadi Al-Maidah 27, sekarang Al-Hajj 28. Awalnya saja kata Allah, liyashhadu manafi'ah. Kata Allah, hendaklah kalian menyaksikan manfaat daripada hewan kurban itu. Maka rumusnya, kurban itu Bapak sunnah disaksikan. Lebih sunnah lagi Bapak yang motong sendiri. Tapi kan tidak mungkin, ini kan satu sapi 7 orang Ustaz, tidak mungkin 7-7-nya megang golok. Ayo bertujuh kita, kasus pula nanti Miftahul Khair, satu golok pegang 7. Maka dikasihkan ke penyembelih kurban. Tapi sunnahnya liyashhadu, kau lihat, kau saksikan. Nabi itu, Nabi Muhammad, setelah sholat subuh hari 10 Zulhijjah, Nabi tidak makan, tidak minum. Bukan puasa, tapi Nabi ingin menunjukkan sunnah. Ya, maka Nabi baru makan, baru minum ketika hewannya sudah disembelih, baru Nabi minum. Kemudian diambil kambing Nabi itu, hatinya disuci, dibersih, kemudian dibakar. Nabi paling hobi makan hati. Maka la yarji qabla yakul, kata Aisyah, Nabi itu tidak pulang sampai dia makan. Maka Nabi menyaksikan hewan kurban, Nabi memakan hewan kurban. Jadi kurban itu kalau ditanya mana yang lebih sunnah Ustadz, kurban di sini apa di kampung kelahiran? Ya di sini, tinggal di sini, sholat di sini. Masa kurbannya ke Karangrejo? Nggak lucu. Kurbannya ke Banjar, kurbannya ke Jawa. Nggak boleh Ustadz? Boleh, nggak haram. Tapi ada tempat terdekat bisa menyaksikan, ini sunnah, datanglah ke kurban di tempat yang terdekat. Itu ayat 28.
Nanti ada kalimat di bawahnya, fakulu minha wa at'imul ba'isyal fakir. Makanlah dan bagikan kepada fakir. Maka hewan kurban boleh dimakan Ustaz? Boleh. Tidak mungkin hewan kurban itu dimakan mentah. Maka keluarlah dalil, bolehkah Ustaz kami panitia Miftahul Khair memasak daging kurban lalu panitia makan? Boleh. Syaratnya diketahui peserta kurban, dagingnya tidak melebihi sepertiga. Kalau satu sapi 90 kilo, maka tidak lebih dari 30 kilogram, 30 kilo. Kalau dibagikan satu peserta 3 kilo, 3 kali 7, 21 kilo, masih ada 9 kilo aman untuk dimasak. Sisanya dibagikan nanti kepada yang butuh dan kepada yang tidak butuh, dijawab Allah di ayat ke-36. Jadi kalau mau masak-masak boleh. Kami tidak mau Ustaz, kami catering makan lele saja. Boleh. Dari mana dananya diambil? Dari duit kurban. Maka ijabnya harus jelas. Pak, uang 3.750.000, uang 3.500.000, uang 3.200.000, uang 3 juta ini bukan hanya dibelikan hewan kurban, tapi termasuk di dalamnya kompek, termasuk di dalamnya tali, termasuk di dalamnya kupon kurban, termasuk di dalamnya kopi, termasuk di dalamnya lain-lain tentang kurban. Maka kalau Bapak ridho, saya terima. Saya ridho. Maka halallah panitia menggunakan dana itu tidak hanya dibelikan sapi, karena harga sapi pasti beda-beda. Boleh enggak Ustadz nawar? Boleh. Tak ada satupun dalil yang menyebutkan hewan kurban tak boleh ditawar. Itu hanya dalil penjual sapi. Kurban kok nawar-nawar katanya. Nggak ada dalilnya, tawar aja Pak. Tapi jangan pula nggak punya otak nawarnya. Sapi 30 juta ditawar 12 juta. Ngamuk tukang sapi ya. Ya tawarlah sewajarnya, boleh. Namanya ada akad jual beli, boleh tawar menawar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dimakan boleh, mau dimasak boleh. Tapi panitia dijelaskan, nih kita ambil nanti 5 kilo dari sapi 1, sapi 2, sapi 3. Setuju kita masak, ibu-ibu yang masak. Nanti dananya ada lebih, dibelikan bumbu atau ada donatur boleh. Atau tak mau sentuh dagingnya pun juga boleh. Nggak jadi masalah. Yang makan silahkan, yang nggak mau makan pun silahkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat 36 dibuka dengan kata wal budna. Ayat 36 surat Al-Hajj itu Allah buka dengan kata wal budna. Apa itu budna? Kalau buka terjemahan artinya dan onta-onta. Onta itu bahasa Arabnya ibil yang paling jelas, yang paling sering. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Itu biasanya Quran surat apa itu? Al-Ghasyiyah ya. Rakaat kedua biasanya sunnah di mazhab Syafi'i dibacakan di salat Jumat. Ibil atau jamal atau nama lain. Kalau sapi Baqarah, ada nama lain kambing ghanam. Tapi Allah tak sebut sapi, Allah tak sebut kambing, Allah tak sebut onta. Tapi kok bisa-bisa terjemahnya onta? Budena itu artinya dari kata badan. Kalau kami di Padang, di Palembang, badan itu artinya gemuk. Bebadan kau ya, itu artinya orang gemuk. Bebadan 2 ya, itu artinya orang hamil. Jadi badan itu gemuk. Kenapa kata yang dipilih Allah dalam Al-Hajj ayat 36 budena? Allah ingin sampaikan, pilihlah hewan itu yang gemuk, yang sehat, jangan yang kurus. Kasihan nanti kan Pak Ustadz motongnya, aduh kelihatan pula tulangnya ini, nggak tega rasanya, ini nggak dipotong gimana. Maka budena, pilih yang terbaik. Mau kambing silahkan, mau sapi silahkan. Mana lebih afdol Ustadz, kambing atau sapi? Memang riwayat kambing. Kenapa? Orang Arab hobi kambing. Nabi itu diracun dulu paha kambing kan yang dimakannya. Karena di sana memang hobi kambing. Dan maaf dalam ilmu kedokteran memang tidak menyebabkan darah tinggi itu daging kambing. Bukan. Yang menyebabkan tensi tinggi bukan darah kambing, bukan daging kambing. Bumbunya, micinnya, ya campurannya, kecapnya, garamnya, itu yang menyebabkan. Dan tidak setiap orang makan daging kambing itu darah tinggi. Saya punya tetangga Pak, lapor ke saya, Ustadz, saya ini udah seminggu darah tinggi Ustaz. Kenapa? Ini istri saya masak tempe terus Ustaz. Makan tempe Pak bisa darah tinggi Pak. Ya apalagi makan kambing Pak ya. Jadi enggak semua. Ustaz saya enggak berani pokoknya. Saya hati-hati Ustaz. Ustaz enggak merasakan apa yang saya rasakan. Ambillah sedikit Pak, ciciplah. Apakah kuahnya ataukah secuil, ambil sunnah. Kalau kurbannya bukan kurban wajib, makan Pak. Kekah pun seperti itu, makan. Kekah itu sunnah. Tapi kekah itu sunnah sekali seumur hidup.
kekah itu sunnah ayah. Maka tidak ada lagi rumus, oh Ustadz kami ini belum kekah, ngapain kurban? Nggak ada rumus itu Pak. Kekah itu di 2838 Abu Dawud, apa namanya, kullu hulam rohinatun bi akikotihi, setiap anak tergadai dengan akikahnya. Tusbahu anhu yaumas sabi, dipotong hewan di hari ketujuh, laki-laki 2, perempuan 1. Itu sunnah bagi ayah. Kalau umur 7 hari ayahnya belum mampu, umur 14 hari, umur 21 hari, tidak mampu sampai balik ayahnya tidak mau mampu mengkekahkan, maka gugur. Kalau sudah tua, umur bapak sekarang 47, dulu belum diakekah, saya mau mengakekahkan diri saya Ustadz, bolehkah Ustadz? Boleh, pahalanya untuk ayah bapak yang dulu tak mampu mengakikahkan. Tapi kalau sudah umur 47, cukup diakikahkan saja. Tidak perlu cukur rambut, tidak perlu ganti nama, apalagi undang marhaban, mau digendong pula keliling. Kasihan yang gendong, marhaban, aduh. Kalaupun mau digendong nanti minjam sama Pak Wahid, umur udah 47, minjam keranda jenazah. Masukkan di dalam itu sambil nyanyi Bila Israel. Boleh lah kalau kayak gitu ya. Jadi walaupun belum kekah, tidak menutupi daripada kewajiban, daripada kemampuan, daripada sunnah, daripada ibadah kurban. Wal budena, maka cari yang baik, jangan yang cacat, matanya tidak cacat, kakinya tidak pincang. Kalau dalam perjalanan tiba-tiba sapinya jatuh, kemudian patah kaki, tidak jadi masalah. Tapi ketika beli dicek betul, dagingnya bagus, kesehatannya bagus, kakinya bagus, maaf, kelaminnya bagus, ya, giginya bagus dan lain sebagainya, sesuai dengan standar masing-masing, fikih masing-masing, silahkan ambil yang terbaik. Jadi tidak harus sapi, tidak harus kambing, karena di Indonesia mayoritas sukanya sapi, kadang dikasih kambing dia tidak mau, maka ambillah yang terbaik, sapi. Kalau tidak cukup, nambah lagi misalnya sapi ke-11, tidak cukup cuma 2 orang, bilanglah belilah kambing saja Pak. Kalau dia tidak mau ya tahun depan. Tapi kalau bisa takutnya nanti sudah niat kurban, tidak dilaksanakan tahun ini, tiba-tiba meninggal. Saya ceramah di Karangrejo, Pak Wahid, ya, itu ketua masjidnya tahun lalu, ya, itu niat kurban 2 hari menjelang Idul Adha meninggal. Ketua masjid itu, tapi di sana bukan di sini ya. Jadi sama anaknya, ini Ustaz untuk ayah saya. Itu jadi wajib dia kan, karena dia sudah punya niat. Tapi kalau kurban sunnah makan dagingnya. Yang tidak boleh itu kurban nazar. Saya kalau terbeli Avanza tahun ini, saya mau ikut kurban di Miftahul Khair, saya nazar ke Allah. Terbeli Avanza, maka kurbannya itu tidak boleh dagingnya dimakan. Saya kalau anak saya lulus PNS, saya mau kekah lah, itu kambingnya tidak boleh dimakan. Kenapa? Nazar. Tapi kalau sunnah makan, kata Nabi. Ya, bukan lagi boleh, sunnah. Kata Nabi daging kekah itu di tulang-tulangnya dilembutkan, ya. Kemudian daging kurban itu dimakan, ya. Dulu cuman boleh 4 hari. Hari 10, 11, 12, 13 hari tasik. Kalau sekarang Ustadz boleh enggak disimpan? Boleh. Boleh enggak nunggu lama? Boleh. Yang enggak boleh itu dalam kaidah di beberapa literatur, khususnya di Syafi'i, itu disebutkan digunakan untuk acara lain. Contoh, peserta kurban, kemudian dapat daging banyak, tiba-tiba seminggu kemudian anaknya khitanan, daging itu dipakainya. Itu namanya seke, ya, pelit, ya. Daging kurban dipakai pula untuk khitan, dipakai untuk walimah. Itu ada Pak di kampung-kampung. Ikut dia peserta kurban, satu keluarga 1 sapi, 7 kali 3 21 kilo dia dapat, dipakainya untuk makan-makan panitia pernikahan. Itu menggabungkan 2 niat. Itu tidak baik dalam agama. Maka habiskan untuk bagi-bagikan. Ustadz, bagaimana dengan kulitnya? Kalau kulitnya tidak dibagi-bagikan, tidak pandai nih Ustadz orang-orang mengolah kulit, maka kulitnya boleh dijual oleh panitia yang bukan menjadi peserta. Kemudian uangnya tak boleh dipakai di masjid. Duit kurban, duit masjid, bagikan ke fakir miskin. Tidak boleh. Kalau peserta kurban haram menjual. Tapi kalau orang miskin dapat daging, saya tidak makan daging Ustadz, saya tidak senang daging Ustadz, saya mau jual Ustadz, boleh. Kalau bukan peserta kurban. Saya tidak mau jual Ustadz, saya mau kasih ke tetangga-tetangga dekat, boleh. Saya tidak suka daging, saya dapat lebih nih 5 kilo Ustadz, saya mau kasih tetangga, boleh. Saya mau kasih Pak Imam Ustadz, boleh.
Saya mau kasih ustadz-ustadz di sekitar, boleh. Saya mau kasih ustadz yang ngisi di Jumat malam Sabtu itu, boleh. Nanti minta nomor saya sama Pak Wahid kan, nggak jadi masalah walaupun jauh. Kenapa? Karena ayatnya bersambung, kata Allah, fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Hewan kurban itu dikasih kepada yang minta-minta dan kepada yang tidak minta-minta. Jadi boleh dikasih kepada mungkin donatur misalnya. Ini donatur bukan di masjid, dikasih boleh. Kemudian yang lebih diperbanyak itu kepada orang-orang yang fakir miskin, yang tidak pernah tersentuh daging selama setahun mungkin. Nah itulah yang dikasih daripada hewan, daripada kurban. Jemaah yang dirahmati, diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kaji daripada 2 ayat daripada surat Al-Maidah dan surat Al-Hajj. Ibadah kurban itu sunnah ya bagi yang mampu. Kalau punya kemampuan tidak mau, maka kata Nabi, man lahu sa'atan falam yudhiha fala yakrobanna musollatina. Siapa yang punya kemampuan tidak mau kurban, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Sedih kalau motor sampai 5, handphone seluruh anak punya, apalagi handphonenya di belakang itu ada gambar apel busuk. Apel yang digigit sedikit itu Pak, ya, apel busuk itu digigit sedikit. iPhone, ya. Kalau Ustadz nih handphonenya handphone Jawa, Oppo, ya. Nggak terbeli iPhone ya. Ustadz kenapa nggak pakai laptop? Saya jaga hafalan Pak, karena saya ngambil sanad ke Ustadz Adi Hidayat. Kemudian memang nggak pakai laptop karena belum mampu terbeli Pak. Keren juga kan kayak Ustadz Agus Khairul Huda kan. Oh, pakai laptop gitu Pak ya. Nah, jadi itu kaidah daripada ibadah kurban. Ya, pilih yang terbaik. Mau pelanggaran panitia di masjid boleh, mau sembelih di rumah Ustadz, setelah nyembelih di masjid nyembelih di rumah boleh. Batasnya 4 hari, tanggal 11, 12, tanggal 13. Yang tidak boleh itu lebih daripada 7 orang sapi, lebih daripada 1 orang nama untuk kambing. Apalagi ada perusahaan kumpul uang 100.000, perusahaan A beli sapi kurban, karyawannya lebih 100, kasih ke Miftahul Khair. Itu bukan daging kurban, itu daging sodakoh. SDA, SDB, SDC, anak-anaknya kumpul uang, terkumpul uangnya, dibeli sapi, dikasih ke masjid, itu bukan daging kurban, itu daging sodakoh. Kenapa? Kurban hanya dibatasi sapi 7 orang, batasnya maksimal, kambing 1 orang, onta 10 orang. Jadi harus jelas, karena layyanullah lahumuha waladima'amuha walaki yanulul taqwa minkum. Yang diterima Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, maka seketika hewan itu disembelih, kata Allah Subhanahu wa taala, seketika itu pahala mengalir. Ada beberapa sunnah, menghadap kiblat betul, kemudian menajamkan daripada golok ya, tapi jangan sampai menajamkan golok di depan hewan Pak. Giliran kau disembelih udah ini, itu tidak sunnah Pak ya. Kemudian menutup dengan daun pisang ya. Kenapa? Ketika Nabi Ismail mau disembelih ayahnya, apa kata Nabi Ismail? Ya, tutup mataku ya, lepaskan bajuku ya, supaya bajuku tak terkena darah, mataku tak melihat golokmu yang ingin menyembelihku ya. Itu sunnahnya. Jadi ditutup dengan daun pisang boleh. Yang tidak boleh daun pintu Pak ya. Megangnya agak sulit kayak gitu kan. Kalau daun pisang masih boleh. Kemudian ada satu yang jadi bermasalah. Mohon maaf Pak kalau tersinggung. Kalau bisa yang megang sapi, yang menyembelih, yang dekat ketika proses menyembelih, jangan merokok. Ini di tempat-tempat masih terjadi, megang nerjang sapi sambil merokok, sambil motong dan lain sebagainya. Ini sakral Pak. Ibadah ini ibadah luar biasa Pak. Tidak bisa dikerjakan selain 4 hari ini saja. Kalau mau merokok, silahkan nanti pas nyincang, silahkan nanti pas bekerja, jangan ketika proses daripada menyembelih. Jadi kita panitia bukan menyinggung, bukan tidak senang, tapi ini kita berikan memang benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Ustadz disebut namanya sunnah, tak disebut sama yang nyembelih pun tak jadi masalah, karena sudah tercatat. Ya memang harus dicatat, karena ibadah kurban itu ibadah yang ditampakkan, dilihat. Disebut namanya boleh, tak disebut namanya tak apa-apa, yang jelas harus bismillahi Allahu Akbar. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Masih ada 2 surat lagi, yaitu surat As-Saffat dan surat Al-Kausar. Tinggal panitia mau lanjut atau enggak. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan. Aqulu qauli hadza, dum thayyiban zid fitukon doliman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.